إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله قائد المجاهدين في سبيل الله وإمام المتقين الذين لا يخشون إلا الله أما بعد أيها الحاضرون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwatal iman rahimakumullah, yang dirindukan dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah bersama-sama kita buktikan dan kita wujudkan komitmen kita sebagai hamba Allah yang bersyukur atas segala kenikmatan yang telah dicurahkan kepada kita semua, dengan menghadirkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari dan meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita sebagai cerminan dari nilai ketakwaan itu sendiri. Karena takwa merupakan sebaik-baiknya bekal kita di akhirat nanti. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, seiring dengan komitmen kita untuk membuktikan dan merealisasikan hakikat dan arti ketakwaan itu pun, marilah kita bersama-sama memperkuat komitmen dan tekad kita dalam mengikuti, mengawal dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kita benar-benar menjadi umat, menjadi kaum yang dirindukan dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beliau nyatakan di hadapan para sahabat-sahabatnya yang mulia, yang beliau cintai, hingga mereka juga cemburu ketika Rasulullah dilihatnya begitu sangat merindukan dan sangat menakjubkan atau ta'ajub dengan generasi berikut setelah beliau wafat, yang mereka beriman
dan beriktibar kepada risalah beliau, betapapun mereka tidak pernah dan belum pernah bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang sangat singkat ini, saya akan mengajak kepada semuanya yang hadir di sini. Marilah kita bersama-sama merenungkan hakikat kebersamaan dan kehadiran kita di dunia ini. Bukankah dunia merupakan tempat yang kita singgahi untuk sementara waktu? Umurnya yang begitu singkat, kadarnya tidak akan memenuhi kenikmatan dan kebahagiaan hakiki nanti kita di akhirat. Bahkan hiasan-hiasan dunia cenderung memperdaya dan menipu kita. Dan begitulah fitrah dunia yang Allah sebutkan dalam berbagai ayat. Tiadalah dunia kecuali merupakan mata'un qalil, kenikmatan yang sedikit. Bahkan merupakan bagian dari ujian dan fitnah kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Dan berbagai muwasafat dan sifat-sifat lain yang disampaikan oleh Allah dalam kitab sucinya Al-Quran dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Umar. Marilah kita renungkan ungkapan Rasulullah, nasihat beliau kepada sahabat tercintanya Abdullah ibn Umar, dan hakikatnya disampaikan pada kita sebagai umat yang dirindukannya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharib, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari. Rasulullah satu ketika, kata sahabat Abdullah ibn Umar, beliau menghampiri sahabat ini, kemudian menyimpan kedua tangannya di kedua pundakku, seraya kemudian memberikan wasiat kepadaku dan untuk kita semua sebagai umatnya. Apa wasiat Rasulullah kepada sahabat Abdullah ibn Umar? Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia bagaikan orang yang terasing atau pengembara. Au abirus sabil, atau jadilah engkau di dunia bagaikan orang yang sedang menyeberang jalan. Hadirin rahimakumullah, Syekh Abdul Hasan Ali Abdul Khalaq dalam syarah Imam Al-Bukhari, hadis Al-Bukhari menyatakan bahwa di antara substansi hadis ini adalah berisi tentang message atau pesan yang begitu indah dari baginda Rasulullah SAW kepada kita tentang hakikat kebersamaan atau kehadiran kita di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, sadarilah apa yang disampaikan Rasulullah ini moga menyadarkan komitmen atau persepsi kita yang selama ini terkadang keliru. Seolah-olah kita diberikan berbagai kenikmatan, sehat, kekayaan, bahkan berbagai status sosial yang mulia, harta yang berlimpah, rumah yang megah, dan berbagai fasilitas kenikmatan lainnya terkadang membuat kita terlena dan seolah-olah kita akan hidup untuk selama-lamanya. Padahal ini jelas sangat keliru, hadirin rahimakumullah. Rasulullah menyampaikan, sungguh keberadaanmu di dunia ini adalah bagikan orang yang terasing atau gharib, pengembara, pelancong orang Melayu bilang. Artinya apa? Kita bukan penghuni tetap di dunia ini, hadirin rahimakumullah. Kita tinggal sebetulnya nomaden. Kita akan berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Dan sadarilah bahwa dunia ini bukan negeri kita yang sebenarnya. Dan dunia ini bukan terminal akhir kita. Mari kita komparasikan dengan realita kehadiran kita yang ada di negara gingseng ini.
Kita sadar bahwa kita di sini bukan penduduk asli Korea atau Korea Selatan. Sebetah-betahnya kita berada di tempat ini, kita bukan penghuni tetap Changwon. Kita adalah orang asing. Kita adalah pengembara dan pelancong, di mana keberadaan kita sangat terbatas. Sebetah-betahnya kita berada di sini, kita punya kartu identitas yang pada saatnya akan kadaluarsa. Dan seharusnya kita kembali ke kampung halaman kita. Kita punya paspor, paling lama 5 tahun masa berlakunya. Kalaupun kita punya visa, kita mau apa di sini? Apakah study, bisnis, atau sekadar visit, berkunjung saja, atau memang sebagai pekerja? Jelas tertera di visa tersebut. Tujuan kita mau ngapain ke negeri ini. Dan kita mengetahui kapan paspor itu akan berakhir. Jam atau hari, tanggal, bulan, dan tahunnya kita mengetahui. Begitupun juga visa, izin tinggal kita di sini diketahui kapan harus berakhir. Mungkin di antara kita sudah mempersiapkan diri, karena kita tahu pada tahun depan, bulan ketiga, bulan keempat, pada tanggal tertentu, kita sudah harus meninggalkan negara dan bumi yang telah memberikan keberkahan rezeki untuk kita dan orang-orang yang kita cintai di kampung halaman kita yang sesungguhnya. Namun masalahnya hadirin rahimakumullah, kalau kita komparasikan dengan hakikat keberadaan kita sebagai makhluk Allah di dunia ini, sedikit ada perbedaan tentunya. Monggo diperhatikan. Jika tadi kita punya paspor dan punya visa yang kita tahu kapan masa berlaku yang akan berakhir, kapan dia kadaluarsa, dan kapan kita meninggalkan tempat ini, dan pekerjaan kita yang memberikan banyak keberkahan bagi kita. Tetapi masalahnya hadirin rahimakumullah, siapa di antara kita, siapa di antara jamaah rahimakumullah yang mengetahui kapan paspor hidupnya akan berakhir? Siapa di antara kita yang tahu bahkan bisa menjamin bahwa pada tanggal tersebut, pada hari itu, tahun tersebut, bisa izin tinggal kita di dunia akan berakhir? Ingat hadirin rahimakumullah, wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, innallaha alimun khabir. Firman Allah dalam surat Luqman menyatakan, tidaklah satupun jiwa manusia, tak satupun jiwa manusia, sekalipun itu orang-orang saleh, para syuhada, para anbiya, dan para rasul, yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari, apa yang akan menimpa kita di esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tak satupun jiwa di antara kita sebagai manusia, hamba Allah yang begitu lemah, yang mengetahui di bumi mana, pada saat apa, bersama siapa kita akan dijemput oleh kematian. Inilah yang membedakan keberadaan kita sebagai pelancong orang asing di negeri ini dengan keberadaan kita sebagai pengembara dan penghuni sementara di dunia ini. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Kalau kita di sini mungkin masih betah, masih ingin terus melanjutkan karena punya target-target, obsesi dan ambisi duniawi yang belum tercapai. Kita belum punya rumah yang permanen, belum punya sawah yang berhektar-hektar, atau belum menikah. Mungkin di antara kita masih ingin memperpanjang. Kita bisa pulang, bisa kembali lagi ke sini, atau bahkan bisa selama-lamanya di sini. Tapi hadirin rahimakumullah, apakah ketika nanti Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatul maut, membawa perintah dari Allah untuk menjemput kita kembali ke kampung halaman kita di akhirat sana, siapa di antara kita yang bisa mengajukan perpanjangan visa? Siapa di antara kita yang memiliki kemampuan dan berani mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh agar menangguhkan dan mempending kepulangan kita ke akhirat sana? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Tak satupun jiwa, tak satupun di antara kita, sadarilah ini hadirin rahimakumullah,
yang bisa meminta kepada Allah untuk menangguhkan sekejap pun, satu detik pun dari waktu dan timing kita harus meninggalkan dunia ini. Betapapun kita memohon-mohon, meratap kepada Allah dan menjerit untuk meminta waktu sekejap saja untuk beramal saleh, ketika pada saat sakaratul maut, berbagai negosiasi, kompromi, dan pengajuan demi pengajuan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, sebetah-betahnya kita berada di negeri ini, kita punya keluarga besar, kita punya orang-orang yang kita cinta di kampung halaman sana. Apakah di Indonesia, Bangladesh, Uzbekistan, Pakistan, Libya, dan negara-negara lainnya. Pun demikian, rahimakumullah, kita sebetah-betahnya berada di negeri ini, sebetah-betahnya kita berada di negeri dunia yang sementara dan fana ini, kita harus kembali ke kampung halaman kita. Janganlah kemudian dunia memperdaya kita. Siapapun orangnya yang terpesona dengan kehidupan dunia, sungguh dia telah terpedaya. Barang siapa orang yang kemudian tenggelam dalam buaya dan kamuflase dunia yang fana ini, sungguh dia akan binasa. Innama hadil hayatud dunya mata' wa inna darul akhirata hiya darul qarar. Sungguh kenikmatan kehidupan dunia ini merupakan mata', hanya kesenangan sementara waktu. Bahkan dalam beberapa hadis Rasul menyebutnya dunia ibarat sayap nyamuk. Dunia kajanahi ba'udah dalam hadis riwayat Bukhari. Dunia ini sehebat-hebatnya, semempesonanya, itu tidak lebih dari sayap nyamuk yang diperebutkan oleh miliaran manusia. Ketika kita terbengkalai dan terpedaya dengan dunia, dengan berbagai fasilitas di dalamnya, harta, tahta, wanita, kehidupan bebas di tengah malam, perzinahan, dan na'udzubillah min dzalik, semuanya kita pertanggungjawabkan di akhirat sana. Hadirin rahimakumullah. Ingat, apapun yang kita lakukan pasti harus kita pertanggungjawabkan di akhirat sana. Oleh karenanya, sadarilah, sebesar apapun obsesi dan ambisi kita untuk meraih berbagai kenikmatan dunia yang fana ini, Rasulullah menegaskan, mohon dicermati dengan baik. Mengibaratkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari, perumpamaan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat yang abadi, bagaikan engkau pergi ke satu laut yang begitu luas, samudra lautan yang begitu luas, di atas sampan yang begitu kecil, kita kemudian berada di tengah lautan yang sejauh mata memandang. Lalu kata Rasulullah, kau celupkan ujung jarimu, kau celupkan ujung jarimu di permukaan air laut tersebut. Kalau kau angkat kembali ujung jari itu, maka kita lihat ada apa di ujung jari kita. Ada tetesan air yang masih tersisa. Hanya 1-2 tetesan saja mungkin. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tetesan air yang kecil itu, yang sedikit itu, itulah kenikmatan dunia. Tetesan air di ujung jari kita itu, itulah kenikmatan dunia. Sedangkan kenikmatan akhirat, ni'matul akhirah, wa mata'ul akhirah, wa darul akhirah, itulah air yang ada di samudra lautan tersebut. Semoga hal ini menyadarkan kita untuk senantiasa menjadikan berbagai fasilitas yang kita dapatkan di negeri ini menjadi kendaraan media kita untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan yang sesungguhnya di akhirat nanti dengan mendapatkan ridha dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد بالإيمان، اللهم لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ولك الحمد بالأخوة، ولك الحمد بالدعوة، ولك الحمد بالجماعة، ولك الحمد بكل نعم أنعمت بها علينا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم وثبت أقدامهم وأفرغ عليهم صبرهم وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أسلم نصرك لإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي المسجد الأقصى الشريفة يا الله، وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي أوزبكستان وفي باكستان وفي بنغلاديش وفي أندونيسيا وفي مشارق الأرض ومغاربها وفي ليبيا وفي كل مكان يا الله يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله خير مما يصنعون وأقيموا الصلاة.